Ada 7 golongan yang akan Allah naungi nanti mereka di hari kiamat di mahsyar, di mana tidak ada naungan lindungan terkecuali naungan lindungan dari Allah. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Karena kita tidak tanya jawab nih, sedikit juga usah dipanjang-panjangin. Syarat atau faktor seseorang bisa merasakan nikmatnya iman, bukan hanya Allah dan Rasulnya jadi nomor 1 dalam hal cinta, tapi juga dia tidak mencintai seseorang terkecuali karena dia mencintainya karena Allah. Mencintainya bukan karena banyak yang dia mah sering ngasih duit, saya jadi cinta sama dia, bukan. Sering ngasih komisi sama saya, bukan. Sering nganterin makanan, bukan. Tapi kecintaannya karena melihat ketaatannya, melihat akhlaknya, melihat kerajinan ibadahnya, melihat budi pekertinya yang luhur. Kita senang cinta karena alasan kebaikan-kebaikan agama tersebut. Melihat ilmunya luar biasa. Itu cinta karena Allah. Nah kalau cintanya karena Allah seperti itu baru cinta yang diperintahkan. Iya, kalau cinta karena gantengnya, saya senang banget sama dia, ganteng banget orangnya. Tuh, itu jadi gay jadinya ya gitu ya. Tuh, ya, kalau nggak gay sama perempuan istri orang jadi haram juga, tahbib namanya itu. Nah itu, jadi cinta kepada seseorang bukan karena rupa, bukan karena harta, bukan karena pemberiannya, tapi memang karena orangnya taat kepada Allah, berakhlakul karimah, berilmu, solih, maka karena kesolihannya kita cinta sama dia. Nah itu syarat supaya bisa ibadah itu nikmat, iman itu terasa manisnya. Yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri, hendaklah orang yang ingin merasakan nikmatnya iman benci kembali kepada kekufuran. Kalau masa lalu kita kan semua juga punya masa lalu. Bagaimana kita dulu waktu masih muda, jadi anak band, jadi anak geng, jadi anak apa? Wah kalau tiap malam nongkrong di mana, kalau ngebut bawa motor ke puncak atau kemana. Kalau dulu itu waktu muda gimana, semua punya masa lalu. Tapi ketika sudah tinggal di Mustika Gandaria, dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, dekat dengan ulama-ulama, walaupun tahu itu dulu punya masa kelam, dengan berbagai macam corak aneka maksiat yang dilakukan, ketika sudah bergabung dengan jamaah Mustika Gandaria, tidak ada sedikit pun pemikiran di dalam pemikirannya satu saat pengen mencoba lagi kayak masa lalu. Nggak ada, nggak mau. Saya nggak mau kayak dulu lagi. Itu adalah masa lalu. Itu adalah ladang tobat saya. Masa lalu saya adalah sebuah dorongan untuk mengeluarkan air mata taubatan nasuha saya. Tuh. Harus seperti itu, nggak mau. Nggak maunya itu sama seperti nggak maunya dilemparin masuk ke neraka. Nggak mau kita dimasukin ke neraka. Seperti itu pula kita nggak mau kembali kepada keburukan di masa-masa lalu. Nah kalau sudah begitu baru tuh sholat nikmat, dzikir nikmat. Iya, bukan hanya makan doang nikmat, bukan tidur doang nikmat, tapi ibadah nikmat. Kenapa? Merasakan keriduan Allah ketika kita melakukan ketaatan kepadanya, menghindari larangannya, ada kenikmatan. Saya kasih contoh begini aja, ketika kita ngasih anak yatim berbahagia, senang, tertawa. Apakah yang berbahagia dia? Apa cuma dia? Enggak, kita yang mengeluarkan jauh lebih berbahagia ketimbang dia. Kita bareng-bareng sama teman-teman kita, makan bareng-bareng, kita yang bayarin, uang kita yang habis. Mereka dibayarin gembira, tapi kegembiraannya lebih pada diri kita yang bisa memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Itu seperti itu. Itu seperti itu para jamaah sekalian. Ketika ada hal yang haram, ada perempuan cantik, entah itu di dunia nyata apa itu di dunia maya, terbuka auratnya, begitu elok kalau dilihat, tapi kita kemudian memalingkan pandangan kita karena takut kepada Allah. Itu nikmat, berasa nikmat Allah meridhoi kita, itu berasa. Itu di situ para jamaah sekalian. Itu harus seperti itu. Dah. Hadis yang kedua ini panjang ya. Panjang tapi saya hafal hadis ini karena sering digunakan ceramah si materi itu.
Terus yang kedua itu sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la zilla illa dzilluh, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulun tahabba fillahi ta'ala wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'at umratun zatu mansabin wa jamalin faqala inni ahabbullah rabbal alamin, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa la ta'lamu simalumatun biku yaminuh, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fa fadat aynahu muttafaqun alaihi. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi nanti mereka di hari kiamat di mahsyar, di mana tidak ada naungan lindungan terkecuali naungan lindungan dari Allah. Yang pertama imamun adilun. Yang kedua pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, remaja-remaja masjid. Kemudian seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, selalu hatinya terkait dengan masjid. Ketika rumahnya bocor dia ingat jangan-jangan masjid bocor. Kan seperti itu. Wa rajulani tahabba fillahi ta'ala wa tafarraqa alaih. Nah ini yang masuk teori tema yang ini. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Entah ketika masih berkumpul bersama ataupun sudah terpisah berjauhan, tetap saling mencintai karena Allah. Ini di akhirat akan mendapat lindungan dari Allah. Itu yang dimaksud. Wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni ahabbullah. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik jelita, atau seorang perempuan yang dirayu oleh perempuan yang ganteng rupawan, tapi dia menolak dengan mengatakan aku takut kepada Allah. Nah ini juga. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan yang kanannya yang berinfak, tangan yang kiri tidak mengetahuinya. Yang terakhir seseorang yang berzikir karena Allah, kemudian ketika berzikir air matanya menetes. Berzikir dalam kesendirian ketika tidak ada orang lain yang mengetahui, istighfarnya, tasbihnya, sholawatnya tidak terasa, membasahi pipirnya air mata menetes. Ini orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah nanti di mahsyar, bahwa api neraka yang akan membakar mereka begitu banyak, begitu besar api neraka akan terpadamkan dengan beberapa tetesan air mata i'tiraf, pengakuan akan dosa-dosa yang dia lakukan. Para jamaah, itu 7 golongan yang akan mendapat lindungan dari Allah. Kemudian hadis nomor ke-9. 9 aja. Yang lain sama kan. Wa an Abi Karimah al-Miqdad, dari Abi Karimah al-Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Idza ahabbar rajulu ahahu falyuhbirhu annahu yuhibbuhu, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Yang artinya idza, apabila, ahabba, mencintai, siapa ar-rajulu, seseorang, ahohu, kepada saudaranya. Apabila seseorang mencintai saudaranya, fal yuhbirhu, maka hendaklah dia memberitahukan kepada saudaranya tersebut, annahu, bahwa dia yuhibbuhu, mencintainya. Jadi kalau kita cinta, senang dengan seseorang, saudaranya, maksudnya senang karena Allah, bukan cinta dalam konotasi maksiat gitu. Cinta, suka karena ketaatan kepada Allah tadi. Kita senang dengan kealimannya, senang dengan kesolehannya, senang dengan kedermawanannya, senang dengan loyalitasnya, senang dengan semangat jihadnya. Pokoknya senang-senangan yang seperti itu. Kita senang sama orang tersebut, bilang, jangan diam aja, langsung tulis, japri, saya senang, saya cinta sama kamu. Begitu. Saya ingin menjadi orang yang seperti kamu, saya ingin memiliki sifat baik seperti kamu. Begitu. Japri. Kalau nggak japri, datang ke rumahnya, ngomong langsung, saya mencintai kamu. Iya, tidak mesti bawa martabak, tidak mesti bawa jam tangan, kacamata, segala macam, tidak mesti. Walaupun kalau ada memang harus, kan seperti itu. Kalau ada gitu ya.
Tapi kalau nggak ada, nggak mesti. Di sini tidak disepertikan seperti itu. Di sini tidak diperintahkan seperti itu. Yang ada perintahnya adalah memberitahukan, itu aja. Memberitahukan bahwa itu kita cinta sama dia. Saya cinta, saya sering ke kiai, ke Habib, saya japri gitu. Karena kalau datang satu memang kurang bukti juga sih cintanya, gitu ya. Gitu, kadang repot, belum ada waktu, gitu kan. Kadang ketemu di waktu-waktu tertentu. Tuh saya bilang, saya cinta sama Habib. Saya cinta sama kiai, saya cinta sama guru. Saya sering itu seperti itu karena memang mengamalkan hadis ini. Tuh. Jadi siapapun yang kita cintai karena Allah, jangan didiemin. Sunat ya, nggak wajib ya. Sunat disampaikan, ungkapkan, utarakan perasaan kecintaan karena Allah kita kepada orang yang kita cintai. Itu aja. Ini di hadis 10 disebutkan. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Baginda Rasul itu langsung memegang tangan sahabat Mu'ad bin Jabal. Wa qala, dan Nabi bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka. Itu Nabi bilang begitu sama Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta sama kamu wahai Mu'ad. Summa usika ya Mu'ad, kemudian aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin takul. Janganlah kau tinggalkan sekali-kali, jangan pernah dari setiap ba'da salat 5 waktu engkau mengucapkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi Nabi cinta ngasih doa, ngasih amalan, ngasih wiridan, ngasih amaliyah, begitu. Makanya kalau saya suka ngirim-ngirim hadiah apa amalan, nih sholat tobat, nih zikir ini, zikir ini, zikir ini ngikutin hadis ini, nih amalkan, itu tanda cinta. Gak usah dibalas ngirim amalan lagi ke saya, gak usah. Udah banyak amalan saya mah gitu. Gak usah, kalau mau ngirim yang lain aja, gak usah amalan lagi gitu kan, seperti itu. Jadi pada prinsipnya para jamaah sekalian, manusiawi juga, bukan hanya manusiawi, keimanan juga yang berbicara. Ketika hati kita tersentuh, kemudian membuat kita jatuh cinta karena Allah kepada seseorang. Tuh, kita jatuh cinta terhadap seorang teman, jatuh cinta terhadap seorang guru, padahal guru banyak, tapi kok cintanya ke sini beda. Tuh, jatuh cinta kepada siapapun, itu sunat disampaikan, itu sunat ya, itu sunat disampaikan. Dan apalagi tanda bukti kecintaan kita karena Allah kepada orang tersebut, kita berusaha untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.